percaya Tuhan, Engkau juga Bapa di surga menilik setiap hati ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Bapa. Dan mungkin ya Tuhan sudah malas untuk beribadah kepadamu. Kau kejar dengan kasih ya Tuhan, karena kami sangat memerlukan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Dan Kau urapi setiap kami para pelayan yang jauh daripada kesempurnaan ini, keterbatasan kami ya Bapa. Namun Kau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kau juga melihat setiap hati jemaat-Mu ya Bapa, yang rindu ya Tuhan, yang nakal dalam hati-Mu ya Bapa. Dan segala karena Tuhan Yesus, kami akan mengambil ya Tuhan perjamuan kudus sebagai peringatan kalau Kau sudah mati, Kau sudah rela ya Tuhan, Kau sudah berkorban bagi kami ya Tuhan. Kau sudah tukar hidup-Mu ya Tuhan Yesus dengan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan juga ya Tuhan, urapi ya Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan melakukan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berfirman sendiri kepada kami, karena Engkau yang melihat setiap kebutuhan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran. Amin.
Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sembah dengan darah-Mu yang kudus, Kau berikan kasih terbaik.
pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami ada hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karenanya kami bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami semakin mengenal kasih dan perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan berita firman Allah, kiranya Engkau pakai menurut cara dan kuasa-Mu saja. Segala tipu daya pekerjaan iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Di awal bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara, tentu sudah banyak hal yang kita terima, yang kita dapat dari Tuhan, sehingga kita dapat kembali hadir di tempat ini. Kita percaya semua karena Tuhan yang bekerja di antara kita. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat 35. Injil Matius pasal 13 ayat 33 sampai ayat 35. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat kita ini bukan berarti Tuhan sedang menutupi berita yang selama ini diberitakan kepada banyak orang. Seringkali orang bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus memakai perumpamaan-perumpamaan kepada para murid-muridnya? Apakah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kurang jelas? Apakah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami? Tetapi sebenarnya kalau kita membaca mulai ayat 34 sampai 35, bukanlah maksud dari Tuhan Yesus untuk menyembunyikan perkara-perkara besar dengan cara mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Bukan dimaksudkan agar mereka audiennya, pendengarnya, para murid, para orang percaya tidak mengerti kebenaran, tetapi sebenarnya adalah di dalam rangka menggenapi satu nubuat yang tercatat oleh kitab-kitab Nabi
seperti yang tertulis dalam ayat 35. Bahkan di dalam ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Apakah kemudian memang murid-murid Yesus, orang-orang percaya pada waktu itu mudah, gampang menelaah, gampang mengerti dengan mempergunakan perumpamaan-perumpamaan? Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengikuti media tentang berita-berita, kalau kita membaca, mendengar sekilas lalu sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, sehingga membutuhkan satu perumpamaan-perumpamaan. Walau kemungkinan besar, ada kemungkinan perumpamaan itu justru tidak menjelaskan makna artinya, tetapi bisa saja perumpamaan yang kita dengar itu justru akan menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Tetapi tentu maksud Tuhan adalah begini, agar mereka mengerti dengan jelas. Nah, mengapa rahasia-rahasia firman Allah tidak secara terang-terangan disampaikan kepada mereka? Mengapa tidak secara terang-terangan dibukakan di depan mata mereka? Jawabannya adalah karena waktunya belum tiba. Karena saat dan waktunya pembukaan rahasia-rahasia kerajaan sorga itu belum dinyatakan di antara mereka. Namun bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Kristus, mereka cepat mengerti tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mau dibuat seperti apapun, kalau memang belum waktunya, tidak akan disingkapkan rahasia itu secara terang-terangan dan terbuka. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali dinyatakan bahwa sesungguhnya akan ada masa, akan ada waktu, akan ada kesempatan di mana rahasia kerajaan sorga itu dibentangkan, ditaburkan, diterangkan secara jelas kepada mereka, bukan melalui perumpamaan-perumpamaan. Sebab ketika kita membaca dengan baik bagian ayat-ayat ini, apalagi tentang semua perumpamaan, ketika Tuhan Yesus seorang diri, maka banyak di antara murid-murid bertanya, apa sih arti perumpamaan itu? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dan seterusnya. Kadang-kadang murid-murid, orang percaya pun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perumpamaan itu, sehingga Tuhan Yesus harus menyatakan diri, mengungkapkan rahasia dari perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, saya masuk kepada bagian apa yang saya ingin sampaikan. Minggu lalu kita belajar tentang biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, tetapi kalau dia sudah bertumbuh, bisa menjadi pohon yang tingginya sekitar 3-5 meter. Artinya biji sesawi, rahasia kerajaan sorga, firman Allah itu pertama-tama memang kelihatannya sederhana, disampaikan oleh orang-orang sederhana.
Tetapi ketika firman itu tumbuh secara baik di dalam setiap pribadi, maka itu akan menjadi kekuatan yang begitu hebat. Sama dengan perumpamaan tentang ragi. Ragi itu dalam jumlah sedikit. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca, melihat atau belajar, banyak mana orang membuat tempe antara kedelainya dengan ragi. Banyak mana jumlahnya? Banyak kedelai atau banyak raginya? Banyak kedelainya. Nah, dalam pernyataan ayat ini, ragi yang sedikit itu namun memiliki potensi untuk membuat adonan itu mengembang. Tepung 3 sukat, 1 tukat sukat itu jumlahnya 3 liter. Kalau 3 berarti ada 39 liter. Diaduk, diolah, diberi sedikit ragi. Sedikit ragi saya kira jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit sekali. Tetapi dengan sedikitnya ragi yang ditaruh di dalam tepung yang 3 sukat yang jumlahnya banyak itu, maka adonan itu akan hamil. Adonan itu akan berubah menjadi sesuatu yang diinginkan. Jadi rupanya perumpamaan ini maknanya hampir sama seperti perumpamaan biji sesawi, di mana ini merupakan satu gambaran kerajaan Allah yang dinyatakan melalui kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus di atas dunia ini. Yang semula dianggap sepele, yang semula dianggap sederhana, yang semula diragukan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, karena dia hanya seorang anak tukang kayu, seorang yang tidak terpandang, berasal dari kota kecil. Bagaimana mungkin berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bisa berdampak? Namun kalau kita belajar, sama seperti ragi yang jumlahnya sedikit itu sudah bisa mempengaruhi sekian banyak adonan. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari mulai kita memikirkan begini. Janganlah kita menjadi orang yang minder. Janganlah kita menjadi orang yang rendah hati, rendah diri maksud saya. Janganlah kita menjadi orang yang pesimis dengan apa yang ada pada kita yang serba sedikit itu. Jangan pernah kita merasa malu dengan apa yang kita punya sedikit dari dalam hidup kita ini. Karena kalau saja kita memiliki firman di dalam hidup kita, saat firman itu bertumbuh, kita tinggal menunggu kapan saat waktunya kita akan menuai dan berbuah-buah lebat, sehingga mata dunia akan melihat kepada kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, kisah-kisah yang viral hari ini. Dimulai dari melakukan hal-hal yang sederhana. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Facebook yang viral itu, hanya memakan makanan yang sederhana. Contoh, di situ ada terong mentah. Di situ kemudian ada batang pepaya yang muda. Di situ ada sayur-sayuran dimakan pakai sambal pete, pakai pete gitu. Ada jengkol di situ. Saya lihat orang menyukai itu di atas ratusan ribu.
Bapak Ibu Saudara. Padahal yang dia lakukan bukan besar, bukan hal-hal yang spektakuler. Nah, persoalannya kita hari-hari ini adalah begini. Kita ini selalu memikirkan hal-hal yang besar, tetapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang kecil. Tidak mungkin, kata Alkitab, kita dipercaya kepada hal-hal besar tanpa kita setia melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang kecil. Kita lebih memikirkan hal-hal yang besar, bermimpi besar, sehingga kita hanya disebut sebagai seorang pemimpi. Padahal untuk merealisasikan mimpi yang besar itu harus tetap dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil. Kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang besar, Bapak Ibu Saudara, tanpa memulai sesuatu yang kecil. Acap kali saya sampai perumpamaan begini, saya pakai perumpamaan seperti ini. Kalau kita punya anak laki-laki yang baru lahir, tiba-tiba keluar dari rahim ibu, jenggotnya panjang, banyak giginya, lalu tiba-tiba bisa ngomong. Justru itu bukan membuat kita terharu, tapi justru kita sedih. Mungkin malah kita perasaan takut. Kenapa? Karena kita melihat tiba-tiba sudah menjadi besar. Nah, pernah ada satu film di Amerika yang dibuat. Jadi rupanya film itu dibalik begitu. Dia jadi tiba-tiba dewasa, akhir hidupnya mengecil menjadi bayi. Ada yang diputar balikan seperti itu. Tetapi makna dari peristiwa itu adalah sama, bahwa sebenarnya meskipun dimulai dari besar, tapi dia tidak boleh melewatkan, tidak boleh melupakan, menghindarkan diri dari hal-hal yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana untuk memperoleh yang besar. Itu sebenarnya nilai yang akan dibagikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Juga walaupun dia berbicara tentang kerajaan surga, tentang sebuah ragi dan pengaruhnya terhadap dunia. Kalau kita membaca Alkitab, pertama-tama dimulai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menyebarkan berita kepada para murid. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kemudian Petrus berkhotbah. Ada 3.000 jiwa sekali bertobat, terus mengalami pertambahan. Dimulai dari mana? Pelayanan Tuhan Yesus yang kecil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ragi itu di dalam ayat yang ke-34 sesungguhnya dia tersembunyi di dalam tepung yang jumlahnya 3 sukat itu. Tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah istilah di Indonesia, bagaikan mencari jarum di tengah-tengah jerami. Jarum yang kecil, sementara di situ ada bertumpuk-tumpuk jerami, sulit untuk melihat. Tetapi ketika seseorang begitu giat, begitu rindu, begitu haus untuk menemukan itu, maka meskipun di tengah-tengah tumpukan jerami sekalipun, pasti satu saat akan ditemukan. Tepung terigu
itu tidak kasar, Bapak Ibu Saudara. Bicara tepung, bicara terigu itu lembut. Maknanya apa bagi setiap orang yang percaya? Ragi itu ditaruh di dalam tepung yang jumlahnya 3 sukat itu, yang dimana tepung itu adalah lembut. Saya coba menilai mengapa ayat Alkitab menyatakan demikian. Rupanya hati yang lembutlah, hati yang lenturlah, hati yang merasa haus dan lapar akan kebenaranlah, yang kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan dari firman itu. Jangan kita melihat sekitar kita besarnya. Jangan kita memandang sekitar kita luasnya. Tapi pandanglah potensi di balik kebenaran yang ada di dalam hidup kita ini. Meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara sedikit sekali, tetapi dari situ kita akan melihat bagaimana yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena yang kecil ragi itu punya potensi besar. Hati yang lembutlah sebenarnya yang akan mendapatkan manfaat dari firman itu. Saya teringat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kisah tentang Elia dan janda Sarfat yang mengalami kelaparan selama 3 tahun setengah. Mohon maaf, apakah di negara kita pernah ada mengalami kering selama 3 tahun setengah? Pernah. Tahun 90 berapa saya lupa, pernah hampir 1 tahun tidak turun hujan di daerah Lampung. Dan itu pun sudah mengerikan suasananya. Persediaan makanan habis. Di sana hanya mencari makanan di hutan. Yang sering saya saksikan, makan gadung. Gadung umbi-umbian dari hutan itu diambil, kemudian direndam, kemudian dijemur, dibuat jadi nasi. Tapi kalau mengolahnya tidak baik, tidak pintar, waktu seseorang makan, dia akan mabuk teler. Dia lapar, bangun lagi, makan lagi, teler lagi. Selalu begitu. Itu masa kekeringan. Tetapi janda Sarfat ini mengalami masa kering selama 3 tahun setengah tahun. Jadi 3,5 tahun dia mengalami kekeringan. Saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi. Sehingga Alkitab hanya berkata pada janda Sarfat yang ada hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung saja. Rupanya kekeringan selama 3,5 tahun itu meniadakan semua persediaan, menghabiskan semua makanan, sehingga yang ada hanyalah sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa makna dalam peristiwa ini? Sebenarnya Alkitab sedang mengajar kepada gereja, kepada umatnya untuk hanya taat saja kepada firman Tuhan. Janda Sarfat di tengah-tengah kekeringan, tiba-tiba Nabi itu datang dan meminta minuman. Setelah disediakan minum, perut merasa lapar. Kemudian Nabi itu meminta makanan. Saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi ketika seorang janda ini mengulurkan tangan kepada Nabi Tuhan, kepada hamba Tuhan itu. Padahal dia tahu persis
dia dan anak-anaknya belum makan. Dan itu hanya satu-satunya persediaan hidupnya. Saya lihat wanita ini adalah seorang wanita yang lembut hatinya. Seorang wanita yang mau menerima kebenaran itu dengan baik. Itu sebabnya membuahkan hasil berita firman yang disampaikan oleh nabi itu. Nyatanya, selama masa kekeringan itu ada, dia terpelihara dengan baik dengan mujizat yang Tuhan adakan bagi mereka. Dimulai dari mana? Dari hati yang lembut ketika diberikan berita firman Allah. Berita firman itu tidak akan pernah bermanfaat bagi kita ketika kita memiliki hati yang keras. Lihat saja perumpamaan-perumpamaan yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, pada bulan yang lalu. Benih yang ditabur di pinggir jalan sebentar bertumbuh tapi layu kemudian. Tanah yang berbatu-batu bertumbuh sebentar kemudian akan mati. Tanah yang penuh dengan semak duri sama, bertumbuh kemudian tanaman itu akan dihimpit dan mati. Kenapa? Karena tanahnya tidak baik, karena hatinya tidak baik. Hati yang berbatu-batu, hati yang berduri, tidak bisa firman Allah bermanfaat di dalam hidup seseorang tersebut. Tapi firman Allah itu akan berpengaruh besar ketika firman Allah itu ditempatkan di dalam hati yang lembut. Sebab dalam perumpamaan itu, ragi itu bisa berdampak besar meskipun pada lingkungan yang besar pula. Ragi itu punya daya juang, ragi itu punya sebuah pengaruh yang besar. Itulah sebabnya menurut saya penting setiap orang percaya memiliki hati yang lembut. Supaya apa? Ragi atau firman Allah itu dapat bertumbuh. Dalam orang proses membuat roti, membuat adonan, tidak bisa hanya tepung dibiarkan begitu saja lalu disiram air begitu tumbuh lembut sendiri, tidak. Tapi tepung itu butuh diadon, diuleni. Kalau pakai mixer, dia harus diaduk sampai lembut. Supaya apa? Ragi itu bisa semua merata dan mengembang dengan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang kadang-kadang hati kita itu perlu di mixer gitu. Hati kita itu perlu disakiti dulu supaya menjadi lembut gitu. Agar apa? Ketika firman Allah yang ditaburkan itu terkesan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi makanan yang mengembang, adonan yang mengembangnya. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka kita menjadi bantet hidup kita ini. Ada Bapak Ibu Saudara yang membuat kue selalu bantet. Selalu bantet. Sudah diubah caranya, selalu saja bantet. Mungkin kurang diadon gitu. Mungkin kurang diolah, dilembutkan sampai lentur gitu. Baru kemudian ragi itu bisa bekerja dengan maksimal dan mengembang di dalam tepung itu. Nah, di dalam kitab Mazmur
pasal 119 ayat yang ke-11. Firman Allah itu harus disimpan di dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ragi itu harus diletakkan di dalam adonan supaya dia berfungsi. Ragi itu tidak akan pernah berfungsi dengan baik kalau hanya diletakkan di luar adonan. Artinya Mazmur 119 ayat yang ke-11 ini, bahwa firman Allah itu harus diletakkan di dalam hati, disimpan di dalam hati, baru firman Allah atau ragi itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sebagaimana pernyataan Maria dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-5, firman Allah itu bekerja di dalam hidupnya. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-26 jelas disebutkan dengan baik di sana bagaimana Maria memiliki satu komitmen. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang menaburkan benih di tanah. Terus 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Yang pasti di dalam ayat ini, benih itu ketika ditabur pada malam hari dia tidak diam. Sama dengan ragi yang ditaruh di dalam adonan, tidak kelihatan bagaimana cara bekerjanya di dalam adonan itu. Orang tidak mengerti bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Tetapi paling tidak, kalau firman itu ditaruh di dalam hati, maka hidup kita ini akan berkembang dan bertumbuh dengan baik. Itulah firman Allah seperti yang tercatat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ragi atau firman Allah yang dipakai dalam perumpamaan Matius pasal 13 ini, dia punya daya juang yang kuat, dia punya pengaruh yang besar. Firman Allah itu hidup, dia kuat. Seandainya kita umpamakan seperti pedang, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya firman Allah itu kuat. Firman Allah itu punya daya juang. Kita tidak tahu kapan saatnya firman Allah itu bekerja di dalam hati. Tetapi tugas kita adalah meletakkan firman itu di dalam hidup kita. Pasti satu masa, satu waktu kita akan melihat buah atau dampak atau akibat dari firman yang diberitakan bagi kita itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir saya sampaikan begini.
Injil atau firman Allah atau ragi yang tercatat di dalam ayat ini akan membuat tubuh kita ini menjadi atau memiliki mutu yang berbeda. Ketika firman Allah kita simpan di dalam hidup, di dalam hati kita, dia sama sekali tidak mengubah apa yang kelihatan fisik di luar kita, tetapi yang diubah oleh ragi, oleh firman Allah itu adalah mutu dari hidup kita itu. Tubuh kita akan semakin merosot, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita ini termakan oleh usia. Tadi sebelum ibadah saya lihat adik saya Lukas itu rambutnya sudah banyak putihnya. Saya lihat, Kas, rambutmu kok banyak putihnya sekarang? Perasaan kemarin kamu masih muda ya? Rambutmu masih hitam semua. Sekarang sudah putih, banyak putih sini. Saya percaya engkong dulu rambutnya hitam. Lihat engkong Bapak Ibu rambutnya putih sekarang. Tapi dulu engkong rambutnya hitam. Engkong itu ganteng sehingga mak tertarik sama engkong. Kenapa sekarang rambutnya engkong putih? Bukan dicat jadi putih, bukan. Karena memang naturnya begitu, gitu. Mengalami perubahan fisik. Tetapi firman Allah tidak menjaga Bapak Ibu Saudara tubuh fisik kita tetap ekstra, tidak. Kita akan tetap mengalami penurunan. Tetapi firman Allah itu akan membuat kita memiliki mutu yang baik. Itu di dalam perubahan di dalam hidup kita. Firman Allah itu mengubah hidup kita. Kita memiliki mutu, kita memiliki karakter, kita memiliki perangai yang baik. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita menyenangkan, menyejukkan. Cara melihat kita, orang lain diberkati. Dengan cara menyapa kita, orang lain diberkati pula. Inilah mutu hasil dari ragi yang disimpan di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Sampai kita itu menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Allah itu melakukan perubahan di dalam hidup kita. Serupa mensama seperti Kristus. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bertambahnya usia, bertambah pula seharusnya kedewasaan kita di dalam Tuhan. Kita memiliki mutu yang baik. Karena apa? Seharusnya pertumbuhan terakhir hidup kita itu sampai kepada titik menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Meskipun dia dihina, meskipun dia diperlakukan tidak adil, dia tidak melawan, dia tidak membantah. Nah, Roma pasal 6 menjelaskan ayat 10. Apa kaitannya dengan momen hari ini, di mana kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, menjadi pengingat bagi kita
bahwa keberadaan kita hanya oleh karena pengorbanan Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 jelas. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lihat, Yesus mati hanya untuk sekali, tapi faedah manfaatnya untuk selama-lamanya. Bagi kita tentunya yang percaya kepada Kristus. Sama dengan ragi, sedikit saja dia sudah mampu mengubah adonan sedemikian rupa sehingga adonan itu menjadi kamil seluruhnya. Firman Allah, benih-benih firman di dalam hidup kita yang kita simpan di dalam hati kita itu, pastikan dia bertumbuh karena kita memiliki kelembutan hati, sehingga kita berubah sama seperti serupa dengan gambarannya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap gerejanya. Kesulitan keadaan yang kita alami adalah dalam rangka mengkonfirmasi agar kita setiap hari menjadi serupa dengan gambarannya, menjadi serupa dengan benih yang ditaburkan di dalam hidup kita itu. Yesus mati sekali dan kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian bukan dengan barang fana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Bukan dengan barang fana, agar setiap benih-benih firman Allah, agar ragi itu dapat mengembangkan hidup kita. Sebab setiap benih-benih firman Allah yang tersimpan di dalam hidup kita, yang tersimpan di dalam hati kita itu punya daya juang yang tinggi,
Dia dapat mempengaruhi seluruh hidup kita, juga dapat mempengaruhi lingkungan di mana kita ada. Sehingga pada akhirnya dengan pertumbuhan yang diharapkan itu, kita menjadi umat yang serupa dengan gambaran anaknya. Dan pagi hari ini, mari kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati hanya untuk kita, agar kita dapat memiliki kehidupan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita masuk di dalam perjamuan kudus, dan izinkanlah pekerjaannya, kuasanya, kedahsyatan dari pekerjaan rohnya nyata atas hidup kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Ku telah mati dan tinggalkan memperhadapkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah benih-benih firman Allah itu bertumbuh baik di dalam hidup kami, karena kami memiliki hati yang lemah lembut, memiliki hati yang baik, memiliki kesiapan untuk firman Allah bekerja di dalam hati kami. Pagi hari ini pula kami akan mempersiapkan diri untuk makan minum seidana dengan Tuhan, untuk kami mengingat kembali akan pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau yang mati bagi kami, tetapi Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Seharusnya kami yang layak dihukum mati, tetapi Engkau memberikan, menjaminkan hidupmu bagi kami, sehingga kami mendapatkan jaminan keselamatan kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang akan menghantar berkat perjamuan kepada setiap jemaat Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil di dalamnya. Berkati mereka dengan berlimpah, sehingga kami bersama dapat bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Berkatilah perjamuan kami pagi hari ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan perjamuan kudus pagi ini. Amin. Salibnya teramat mulia.
kita pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi di atas kepala. Roti itu adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang harus mengalami dera dan aniaya. Semuanya Dia kerjakan bagi kita hanya oleh karena kita yang suka dan sering melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi Dia harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuhnya adalah darah yang suci, darah yang mulia, darah yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang melunturkan, yang menghapuskan segala noda-noda dosa kita, sehingga di hadapan Tuhan kita menjadi umat yang suci, umat yang kudus untuk menjadi mempelai Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
dengan Tuhan. Jarak yang selama ini memisahkan kami dengan Engkau, hari ini kami memiliki relasi yang baik kembali dengan Tuhan. Sebab pengorbanan-Mu di atas kayu salib terlalu cukup bagi kami. Karenanya biarlah hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Dan setiap benih-benih firman Allah itu mempengaruhi, membuat kami hidup bermutu di dalam Tuhan. Kami yang sakit, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah, kami kuat dalam nama Yesus. Kami yang sedang kesulitan, ada kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan yang menghibur dan menolong kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Berkati kami dengan segala kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Segala firman Allah menjadi makanan dan minuman bagi kami, yang membuat kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bersyukur buat rahmat dan kasih setia Tuhan. Kami terima berita firman Allah dan perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak kita. Sampaikan firman-Nya dan pelayanan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus yang diberkati. Kita persilakan untuk pelayanan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik ya Tuhan, mau berkontribusi ya Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Biarlah semuanya Tuhan Yesus kami percaya Kau sudah memberkati kami, dan biarlah ya Bapa apa yang kami lakukan ini boleh jadi rupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan anak kami. Ini dalam berkat nama Bapa di surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya menyampaikan ada rekening gereja untuk
bahwa kita telah membeli rumah sebelah ya untuk perluasan ibadah. Dan yang punya rumah minta waktu sampai pertengahan bulan ini. Dia akan tinggalkan tempat ini karena rumah yang dia beli masih ada penghuninya. Penghuni yang lama pun sedang membereskan rumahnya begitu. Jadi saya melaporkan kepada panitia bahwa beliau akan tinggalkan tempat ini pertengahan bulan ini. Terima kasih untuk supportnya. Jadi kita membeli ini adalah iuran Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang ingin terbeban untuk tiap bulan donasi, ya tidak usah banyak-banyak begitu. Untuk meringankan beban panitia, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Lili ya. Ibu Lili atau Bapak Wiken, atau mungkin lebih catatannya ke Ibu Lili gitu ya. Bisa donasikan tiap bulan Bapak Ibu selama 60 kali kita cicil. Saya berharap jangan sampai kita mencicil ya, tapi betul-betul kita mampu gitu membiayai pembelian tempat ibadah ini. Dan sekarang doa saya minta doa juga kepada Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa pribadi supaya bisa secepatnya mungkin dibangun. Sebab meskipun kita tidak punya uang sama sekali untuk pembangunan itu, tapi percaya saja karena kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang bela pasti akhirnya. Amin. Laporan kas gereja juga panitia Natal semua dilaporkan pada minggu depan. Yang mohon maaf Bapak Ibu Saudara mungkin agak terlambat, tapi panitia telah dibubarkan kemarin panitia Natal. Dan dengan berakhirnya kepengurusan gereja, minggu depan kita akan bentuk lagi pengurus gereja yang baru. Saya mengharapkan keterlibatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Nanti sekiranya Bapak Ibu Saudara dipilih, mari bersama-sama kita bekerja memaksimalkan diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini ya. Untuk ibadah wanita akan dimulai pada minggu ketiga pada bulan Februari ini, yaitu tanggal 18 Februari jam 5 sore. Ibadah wanita akan dimulai. Nah, kalau ibadah pria ini agak sedikit mengalami kesulitan, tapi nanti akan diubah untuk menjadi ibadah pasutri. Untuk ibadah pasutri nanti jadwalnya menyusul, tapi yang pasti bulan ini atau bulan depan gitu ya, ibadah pasutri akan kita mulai. Berdoa bagi jemaat Tuhan supaya Tuhan tolong, baik yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara bantu doa bagi Saudari Luciana Soyong. Sekarang masih ada di rumah sakit RSPAD ya Pak. Jadi kalau ada masih butuh bantuan donor darah itu, ini banyak yang gemuk-gemuk di sini ya Pak. Boleh nanti kita donor darah lagi. Nah, apa saja. Beliau memang A, tapi bisa diputar gitu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke grup nanti. Cuma ada jemaat yang rindu sekali, kapan gitu. Kalau butuh darah lagi nanti silakan kontak, masukkan di grup, saya masukkan di grup Pak. Nanti saya ajak beberapa jemaat untuk pergi ke sana. Saya kira itu beberapa pengumuman, dan doakan supaya semua operasinya berjalan dengan baik. Saudari Luciana Soyong ada di rumah sakit RSPAD, dan kiranya Tuhan yang mengerjakan semua dengan sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa.
Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan, yang penuh berkat dicurahkan, dilimpahkan atas rumah tangga, atas keluarga, atas pribadi, atas anak-anak, atas keluarga, orang tua. Kami percaya Allah yang mengaruniakan segala yang terbaik kepada kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang sedang mengalami masalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Teringat akan kami bagi Ibu Afung Tuhan yang sedang sakit mah. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Luciana Soyong Tuhan, hari ini terbaring di rumah sakit. Hamba mohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan. Segala sakit penyakit yang diderita, kami satukan iman dan percaya kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan. Darah kuasa anak domba Allah mengalir atas hidupnya, sehingga Luciana mengalami pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka sekalian dengan berlimpah. Apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan di tengah-tengah gereja ini Tuhan memberkati. Rencana kami untuk membangun sebelah Tuhan, tolong Engkau menyediakan dana. Meski sampai hari ini kami belum melihat, tetapi dengan iman kami percaya Tuhan akan bekerja. Karenanya kami minta kemurahan Tuhan dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.